Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah kita ada di dunia ini dan kepadanya lah nanti kita akan kembali. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang satu, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, telah begitu banyak memberikan nikmat karunia kepada kita. Kalaulah nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini coba-coba kita hitung, walaupun seluruh lautan, danau, sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertas, kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka wallahi hadirin demi Allah, semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalan, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi ini, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini, ataupun menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi ini, tapi seluruh perjuangan pengorbanannya hadirin untuk sampainya agama kepada kita, agar kita bisa amal agama sempurna, kenal kepada Allah, taat kepada Allah, mati dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Wakil Bupati Pesisir Selatan, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, para pejabat pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, para alim ulama, para ustadz, para imam yang hadir, Imam Khatib Bilal Garim, dan juga alhamdulillah hari ini kami ditemani oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu yang malam tadi baru sampai, dan juga beberapa pejabat, kepala OPD, kepala Dinas Perindak Kota Bengkulu, jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sangat senang betul Bapak Ibu sekalian bisa Allah hantarkan di satu kabupaten yang begitu banyak Allah telah berikan kebaikan-kebaikan. Berada kurang lebih 2 hari di sini, dan kemarin sempat silaturahim dengan Pak Gubernur juga. Sebelum menjadi wali kota, Pak Gubernur ketika itu pernah kerjasama dengan Kota Bengkulu, dan kemudian beliau membalas kunjungan kami datang ke Kota Bengkulu, dan sudah lama tidak ketemu, baru kemarin kunjungan balasan sekaligus mengucapkan selamat kepada beliau, dan juga silaturahim kepada wali kota Padang. Mari ketemu alhamdulillah di kediaman beliau setelah sholat isya, dan kembali lagi ke sini kurang lebih jam 11 malam tadi. Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kota Bengkulu ini sedang menggagas kerjasama antar pemerintah. Apa kerjasama yang digagas, yang ditawarkan? Sama-sama ingin berkolaborasi, ingin bersinergi dalam rangka menciptakan, membangun masyarakat yang religius dan bahagia. Bupati Garut tanya, dia bilang, Pak Wali, apa maksud daripada religius ini apa? Dan pula apa maksud daripada bahagia ini? Karena bahasa religius ini banyak definisi. Saya katakan religius yang kita maksud adalah la ilaha illallah. Maknanya bagaimana antar pemerintah ini bekerja sama untuk membangun keyakinan masyarakat yang sempurna hanya kepada Allah. Yakin seyakin-yakinnya manfaat dan mudarat itu hanya datang dari Allah saja. Selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makanan tidak bisa menghilangkan rasa lapar tanpa izin Allah. Minuman tidak akan bisa menghilangkan dahaga tanpa izin Allah. Mata tidak bisa melihat tanpa izin Allah. Mulut tidak bisa bicara tanpa izin Allah. Telinga tidak bisa mendengar tanpa izin Allah. Banyak orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Ada orang punya mulut tapi tidak bisa bicara. Tidak sedikit orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar.
Kita lihat di rumah sakit, orang punya kaki 2 lengkap tapi tidak bisa berdiri dan tidak bisa berlari. Karena kaki berdiri, berlari, mata melihat, telinga mendengar, mulut bicara, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika yakinnya telah sempurna, Bapak Ibu sekalian, tidak akan ada kesusahan di tengah-tengah masyarakat. Tidak akan ada masyarakat yang protes dengan pemerintahnya. Tidak ada juga pemerintah yang kemudian represif terhadap masyarakatnya. Kapan zaman itu pernah terjadi? Ketika zaman baginda Nabi SAW dan sahabat masih hidup. Kita sering mendengar bagaimana kehidupan di zaman itu, di zaman Madinah hadirin. Kehidupan yang Masya Allah. Allah telah memberikan kerinduan kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Lalu pertanyaan selanjutnya, lalu titik fokus kerja kita di mana? Titik fokus kerja kita adalah di masjid. Ketika baginda Nabi SAW sebelum berhijrah Madinah, ketika itu dikatakan Yasrib, tempat kegelapan, penyakit di mana-mana, ekonomi hancur, pertanian hancur. Tetapi hadirin sekalian, pertama kali dibangun oleh Rasulullah ternyata bukan pertaniannya, bukan ekonominya, bukan kesehatannya. Wabah penyakit ketika itu merebak, orang sakit hari ini besok pasti mati. Tetapi subhanallah, yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah adalah masjid. Padahal ekonominya rusak, kesehatannya rusak, pertaniannya rusak, hubungan antara masyarakatnya rusak, peperangan, kemiskinan terjadi ketika itu. Tetapi yang dibangun Rasulullah itu adalah masjid. Masjid yang dibangun pun fisiknya sangat sederhana. Tiangnya hanyalah batang korma, atapnya hanyalah pelepah korma, lantainya pun hanyalah pasir saja. Bukan artinya kita merubah bangunan fisik masjid kita jadi batang korma, bukan. Tetapi yang membuat suasana yang penuh dengan kegelapan itu menjadi cahaya, keburukan menjadi kebaikan, peperangan menjadi persaudaraan, kemiskinan menjadi kesejahteraan. Ternyata hadirin bukan fisiknya tapi amalan masjidnya. Apa yang dibuat oleh baginda Nabi SAW dan sahabat sehingga kemudian ada preman besar yang ingin membunuh Nabi. Preman besar yang ingin membunuh Nabi, tapi Nabi sendiri katakan, kalau ada Nabi setelah saya maka Umar Nabi. Ada seorang budak yang tidak pernah lemhanas, tidak pernah S1, tidak kampanye, tidak berdebat, Allah jadikan gubernur. Sayyidina Bilal adalah seorang gubernur yang sukses. Bayangkan seorang budak tidak lemhanas, tidak S1, S2, tidak pernah dilatih kepemimpinan, jadi gubernur dan berhasil hadirin sekalian. Kenapa? Karena Allah tolong Sayyidina Bilal. Kita sangat sering dengar bagaimana Sayyidina Bilal itu diceritakan orangnya masih melangkah di bumi tapi trompanya telah Nabi dengar di dalam surga. Hadirin sekalian, inilah yang akan kita bicarakan pada subuh ini, bagaimana kemudian masyarakat pesisir selatan, masyarakat kota Bengkulu itu mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang telah Allah berikan kepada para sahabat. Bukan 1-2 orang sahabat, tapi 124.000 orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang katakan Indonesia ini bagaikan kepingan surga yang jatuh ke bumi. Tidak ada kebaikan yang tidak ada di Indonesia. Tanah terbaik itu ada di Indonesia karena begitu luas dan subur. Laut terbaik ada di Indonesia karena lautnya luas, dan di dalam perut laut Indonesia itu ada banyak ikan-ikan terbaik. Ada begitu banyak mutiara-mutiara terindah, minyak-buminya. Dalam perut buminya ada batu bara, gas dan sebagainya, banyak sekali. Di atas buminya hampir seluruh tanaman-tanaman bisa tumbuh hidup dan memberikan manfaat bagi manusia. Dahulu kala kita yakin kurma tidak tumbuh di Indonesia. Kurma hanya tumbuh saja di negeri Arab. Tapi hari ini di Riau telah berbuah kurma. Di Sumatera Utara pun begitu. Sudah banyak tempat yang kemudian kurma begitu tumbuh dan subur. Begitupun tumbuhan-tumbuhan yang lain.
Masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia. Masjid dan mushola terbanyak di dunia ini ada di Indonesia. Pesantren terbanyak ada di Indonesia. Kiai terbanyak ada di Indonesia. Santri terbanyak ada di Indonesia. Tapi kenapa kok seakan-akan Indonesia ini hari-hari penuh dengan kesusahan? Laut menyatakan permusuhan, Gunung Merapi meletus menyatakan permusuhan, bumi gempa di mana-mana. Hadirin sekalian, kami pernah ke Kamboja 4 bulan di sana. Di periode kedua ketika calon wali kota, saya dengar ceramah Sayyidina Bilal, nggak kampanye, nggak debat. Sehingga saya putuskan saya tidak kampanye, tidak debat, pergi ke Kamboja 4 bulan. Matikan handphone, keliling dari masjid ke masjid di Kamboja, bertemu dengan duta besar kita orang Sulawesi dari tentara di sana. Selama kunjungan ke Kamboja itu, Masya Allah, Kamboja itu negeri yang kecil, mungkin sama dengan Sumatera Barat lah. Kalau dibanding Indonesia nggak ada apa-apa. Perut bumi mereka nggak punya apa-apa, mereka nggak punya emas, mereka nggak punya batu bara, mereka nggak punya minyak. Laut tidak punya, hanya punya sungai Mekong saja tembus ke Cina. Jadi praktis orang Kamboja itu hidup dari menanam tanaman di atas bumi, dan tanahnya pun tidak subur. Jadi kalau mereka ingin menanam mangga, itu mereka pakai alat berat menggali tanahnya. Tapi subhanallah hadirin, mata uang Kamboja 4 kali lipat lebih baik daripada mata uang kita. Jadi mata uang Kamboja itu ketika kami di sana dibanding dolar 4 kali lipat lebih baik daripada mata uang kita. Saya tanya dengan duta besar, kok bisa begini? Apa masalahnya? Dia bilang karena negara mereka kecil Pak, tidak sebesar kita. Oh, harusnya kan lebih hemat kita. Saya tambah penasaran, saya tanya, apa penyebabnya kok Kamboja mata uangnya lebih baik dari Indonesia 4 kali lipat kalau ukuran dolar? Ternyata hadirin, Masya Allah, memang Kamboja itu kehidupan beragamanya orang Islamnya betul-betul cinta kepada masjid. Mereka bersemangat memakmurkan masjid. Saya disambut dengan Jenderal Bintang 2, namanya Jenderal Sulaiman, dipanggil Jenderal Lalai. Orang Kamboja itu wajahnya sama dengan orang Indonesia, nggak ada bedanya. Jadi kalau orang Kamboja duduk di tengah-tengah kita, nggak ada bisa dibedakan, sama saja. Sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan kalau sudah ngomong. Kamboja itu terbagi dari 2 suku besar, Champa dan Khmer. Khmer ini itu orang-orang yang non-muslim atau kafir. Di sana ngomong kafir biasa saja, nggak ada masalah. Dan kemudian orang Cham itu rata-rata orang Islam dan ada hubungan rupanya dengan para wali-wali dulu. Jadi Sunan dulu, wali dulu itu ternyata sejarahnya dari Kamboja. Hadirin sekalian, orang-orang Kamboja ini sama seperti orang Indonesia zaman dulu, zaman Datuk-Datuk kita dulu. Jadi kalau kita tanya, ngengke siapa nama kamu? Kalau dia Islam, itu tahu kita dari namanya. Kok seret KTP? Ngengke Yusuf, positif Islam. Ngengke siapa namaku? Ibrahim, ini positif Islam. Jadi dari namanya saja dia sudah jelas agamanya itu apa, jelas. Zaman dulu, zaman datuk kita, saya punya datuk namanya Harun. Datuk saya namanya Harun, udah jelas agamanya Islam. Punya anak dikasih nama Hasan, ayah saya Hasan, udah jelas namanya Islam. Ayah saya punya anak dikasih nama Zulkifli, sudah jelas namanya Islam. Tapi coba lihat kita zaman sekarang, ketika kita memberikan nama anak, nggak ada hubungannya dengan agama. Nama saya Pak Roberto, kita bingung ini agamanya apa Roberto ini. Mudah-mudahan nggak ada yang namanya Roberto di sini ya. Bukan saya ingin meminta rubah nama, bukan, artinya kita cerita orang Kamboja itu nama saja itu bagi mereka itu penting untuk dikaitkan dengan agama. Dan apapun yang dikaitkan dengan agama, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kebaikan. Kita makan kalau dihubungkan dengan agama, maka makan ini adalah ibadah. Satu hari Sayyidina Ali pernah ditanya sama orang Yahudi, "Hai Ali, kamu kalau
Orang Islam itu ibadahnya berapa kali dan berapa jam dalam satu hari. Maka Sayyidina Ali katakan kami orang Islam ibadahnya 24 jam. Terus kapan kalian makan, kapan kalian tidur, kapan kalian bertemu dengan istri dan sebagainya, kapan kami ibadah terus? Maka Sayyidina Ali katakan kami ini makan pun ibadah. Lu kok bisa makan ibadah gimana? Kalau makannya karena perintah Allah, cara makannya cara Rasulullah, maka itu ibadah. Tidur kami pun ibadah. Kalau tidurnya karena perintah Allah, caranya cara Rasulullah, maka tidur kami ibadah. Ketika menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Bengkulu, datanglah satu jamaah kalau tidak salah dari Sumatera Barat. Ketok-ketok pintu rumah saya. Pakaian sorban, pakaian gamis, ada jenggotnya, ketok-ketok pintu. Saya buka, saya lihat sorban, saya lihat gamis, pusing kepala saya. Waduh, ini menyeramahin lagi. Datang, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Alhamdulillahnya Pak, kami Allah hantarkan ke tempat Bapak ini. Kita sesungguhnya bersaudara. Saya bilang, saudara dari mana? Kamu ini dari mana? Ceritanya. Saya tidak sambut dengan baik. Karena melihat sorban, melihat jenggot, melihat gamis, saya tidak senang. Tapi kalimatnya itu benar. Kita ini bersaudara karena Allah, Pak. Kita bertemu karena Allah, sebentar lagi kita dipisahkan Allah. Sebaik-baiknya bertemu bicara kebesaran Allah. Bicara kebesaran Allah terus. Saya stop, saya bilang, oke Pak, saya lagi sibuk. Saya mau ke kantor. Ada perlu apa? Enggak ada Pak, kami hanya silaturahim saja dan kami ingin menyampaikan kami di Masjid Bapak sekarang. Kami ada program di sana bagaimana memakmurkan masjid dan sebagainya. Saya tinggalkan. Sampai di kantor DPR saya mikir, kok saya jahat betul ini? Apa salah mereka? Mereka nggak minta uang, mereka nggak ngasih proposal, mereka cuma menyampaikan silaturahim. Saya benci gara-gara ngeliat sorban. Memang sorban ini pakaian siapa? Saya benci melihat jenggot, memang jenggotnya pakaian siapa? Saya benci melihat gamisnya, memang gamisnya pakaian siapa? Maka setelah itu saya kembali ke masjid, saya temui mereka. Sebagai permintaan maaf. Saya bilang, Pak Ustaz, mohon maaf, saya tadi agak kurang sopan ini. Gak apa-apa Pak, Bapak kan sibuk. Enggak juga Pak. Apa yang saya bisa bantu Pak Ustaz? Atau saya bantu uang? Enggak Pak, kami sudah bawa uang sendiri. Atau makanan enggak Pak, kami sudah siap untuk masak sendiri. Terus apa yang saya bisa bantu? Tolong temani kami 3 hari di sini. Saya bilang, insya Allah saya siap. Tapi kalau bisa Bapak matikan handphone karena Bapak orang sibuk. Jangan sampai lagi sholat punya handphone. Oh iya. Istri saya kerja di BRI ketika itu. Selama 3 hari itu Masya Allah merubah segalanya Bapak Ibu sekalian. Sebelum 3 hari ketika bersama jamaah itu, saya yakin dengan kekuasaan saya bahagia. Saya yakin dengan rumah besar saya bahagia. Dengan uang banyak saya bahagia. Maka hari-hari mikirnya itu saja. Bagaimana berkuasa, bagaimana punya uang banyak, bagaimana punya rumah besar. Tapi ketika kita sudah dapatkan itu semua, ternyata tidak ada kebahagiaan. Dengan anak kita nggak bisa ketawa-ketawa, dengan istri juga begitu. Di rumah perasaan salah semua. Tapi setelah 3 hari itu semuanya berubah. Selama 3 hari itu saya melihat bagaimana suasana itu betul. Ternyata bahagia itu dalam agama. Satu hari ketika kita makan di nampan. Saya belum biasa makan begitu. Kemudian saya ikut saja, karena merasa bersalah saya ikut makan. Makanan yang enak didorong ke saya. Daging, apa. Saya makan makanan saya pejabat, saya makan. Tapi setelah itu saya tanya, ketika waktunya istirahat begitu itikaf. Saya tanya, Pak Ustaz, itu kenapa kok makannya di atas nampan? Dia bilang, Pak, ini cara Nabi makan. Kerbau makan, kambing makan, kita pun makan. Agar makan kita punya nilai ibadah, maka kita pakai caranya cara Nabi. Oh, gitu ya. Nabi itu punya nampan namanya Al-Qur'an. Hampir setiap Isra habis duha, dia ajak tuh sahabat-sahabat makan di nampan itu. Tapi kan Nabi nggak makan nasi, Ustaz. Bukan soal jenis makanannya, Pak, tapi caranya. Oke. Pak, kalau kita makan di atas nampan ini dengan istri, dengan anak, Pak, insya Allah istri anak kita satu hati dengan kita. Diceritakan ada satu rumah tangga
yang hampir bercerai, ribut terus, suami istri ribut terus, suami sibuk, istri sibuk, ribut terus. Kemudian nanya seorang ustaz, tolong kasih saya solusi, apa caranya agar saya sama istri akur? Apa harus saya bacakan? Apa ayat apa? Amalan apa? Dia bilang tidak perlu. Bapak sudah pernah belum makan berjamaah dengan istri? Maksudnya makan satu piring, makan satu nampan sama-sama? Belum Pak Ustaz. Coba Pak Ustaz, Bapak lakukan itu. Nanti beli makanan kesukaan istri, cuci tangan pakai air mengalir tangannya istri, kemudian suapi istri dengan tangan Bapak. Nanti istri suapi juga dengan tangannya ke mulut Bapak. Insya Allah Allah satukan hati. Seminggu kemudian dia telepon lagi nih Bapak, dia bilang, Pak Ustaz, ini istri saya tambah ganas sekarang. Sudah dibuat belum amalannya? Belum. Dia bilang cepat makan berjamaah dengan istri. Insya Allah nanti Allah satukan lagi hati. Singkat cerita kemudian dia lakukan, diajak makan istrinya sama-sama, istrinya dicuci tangannya begitu. Ketika kemudian disuapin istrinya, ternyata istrinya menggigit jempol suaminya. Ini bingung suami. Kemudian istrinya menangis, dia katakan, Mas, saya benci sama kamu, Mas. Kamu katanya kalau saya WhatsApp, saya SMS cerita soal anak, kamu gak balas, Mas. Kalau kamu balas cuma 3 huruf TDK saja. Kalau saya ngomong kamu cuek. Pokoknya keluh kesah istrinya itu disampaikan. Pokoknya kebencian itu luar biasa. Ini suaminya kaget, kok suami istrinya kok begini. Maka kemudian suaminya katakan, Dek, kalau kamu tahu bagaimana kesusahan saya di luar, kamu saya yakin tidak akan mampu mengunyah satu suap makanan, tidak mampu meneguk satu teguk air. Saya tidak ceritakan kesusahan saya dulu agar kamu bahagia, anak bahagia. Dan tidak ada niat bagi saya untuk menyusahkan kamu. Saya menikahi kamu untuk membahagiakan kamu, diceritakan. Akhirnya suaminya nangis, istrinya nangis, mereka belum pelukan. Enggak lama kemudian anaknya nambah lagi. Ini orang ribut Bapak sekali. Ini Ustaz cerita, oh saya bilang ini amalan bagus ini. Sekarang ini ada fenomena di mana-mana. Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, saya keliling, saya tanya terus. Di Bandung Barat saya tanya, betul tidak? Sekarang ini ada fenomena perceraian mulai meningkat. Ini betul Pak. Dengan Kang Emil, waktu wali kota Bandung begitu. Fenomenanya itu wanita menggugat cerai laki-lakinya sekarang. Kalau dulu laki-laki menggugat, sekarang perempuan menggugat cerai laki. Fenomenanya begitu. Kalau dilihat di birokrasi, siapa mereka? Ternyata guru. Kalau dibedah lagi guru yang mana? Guru yang dapat sertifikasi. Dibedah. Ada satu guru datang ke saya yang dapat sertifikasi. Dia bilang, Pak Wali, saya minta tanda tangan untuk ceraikan suami saya. Loh kenapa? Karena begini, begitu. Asy bilang, sudah nggak usah cerita keburukan. Ini saya nggak tanda tangani. Saya pernah dapat satu amalan. Orang suami istri ribut, hampir cerai, makan cara Nabi, anaknya nambah lagi. Coba kamu sebilangkan, saya ajak suami kamu makan nanti, cuci tangan suami kamu, pakai air mengalir, makan kamu suap-suapan. 1 bulan saya tunggu. Kalau masih mau cerai saya tanda tangan. Sebulan saya tunggu nggak datang, 2 bulan, 3 bulan nggak datang. Saya cari tahu kemana nih ibu. Ternyata dengan kabar anaknya nambah lagi. Jadi akhirnya sekalian makan cara Nabi ini bukan hanya soal kenyang, bukan soal seenak, bukan soal berkah. Nah hari ini ketika orang makan karena ingin makanan enak, ingin kenyang, ingin, tapi tidak ingin berkah, masalah muncul. Satu cara makan Nabi menyelamatkan satu rumah tangga. Dan saya coba Bapak-Ibu sekalian, setelah 3 hari itu saya coba di rumah. Biasanya istri itu makan kemana, anak makan kemana, saya pun makan kemana. Tapi setelah 3 hari ketika cara makan Nabi kita buat di rumah. Makan sama istri satu nampak. Saya cucikan tangan istri saya. Ketika saya remas-remas tangannya, subhanallah, itu terasa betul. Seakan-akan cinta itu seperti handphone yang habis baterai dicas lagi. Wah, itu luar biasa. Kemudian setelah itu istri saya lihat betul senang, wajahnya senang, malu-malu. Dan ketika saya ambil nasi, saya suapkan kepada istri saya. Ini tangan sampai ke bibirnya, subhanallah.
Seakan-akan ada listrik masuk itu ke jantung hati saya kalau pernah lihat film India dulu judulnya Kuch Kuch Kutahe. Film India terkenal judulnya Kuch Kuch Kutahe. Ada getaran-getaran dalam hati. Wah, saya bilang ini amalan itu. Dan istri saya kelihatan betul wajahnya kemerah-merahan. Inilah mungkin Rasulullah ya Ibrahim. Padahal kita sudah punya anak, bukan pacaran. Senang betul. Setelah itu istri saya tanya, Kak, terus ngapain sekarang? Sekarang ambil nasi suapin saya. Suapin, subhanallah. Enaknya minta ampun. Belum pernah saya merasakan kebahagiaan berumah tangga sebelum makan suap-suapan itu. Setelah itu anak saya keluar, Hanif, Ma, ada apa nih, Ma? Ini nak tanya papa ngajari kita makan cara Nabi. Oh, Hanif mau Ma, gimana caranya? Saya ambil air, nak, cuci tangan pakai air mengalir, cuci tangan. Terus apa lagi, Pak? Sekarang Hanif ambilin nasi suapin sama Mama. Dia ambil nasi disuapin Mama. Sambil saya ngesan ketawa senang, dia suapin Mama. Berita di luar, anak ibu sudah tua ditelantarkan dengan anaknya. Salah siapa? Salah kita, karena kita tidak mendidik anak dengan agama. Kita tidak mengajarkan anak cara makan Nabi. Kita nggak mengajarkan anak tidur cara Nabi. Kita nggak mengajarkan anak dengan agama. Akhirnya ketika dia sudah dewasa, kita dapat buahnya. Maka setelah makan itu, kakaknya Hanif Hazal datang lagi. Ini apa-apanya? Ini nak papa mama makan suap-suapan, Pak. Akhirnya dia makan juga. Anak saya ketiga pun datang makan. Gak lama kemudian istri saya melahirkan anak saya keempat. Jadi yang masih belum punya anak boleh pulang ke rumah makan suap-suapan, Pak. Insya Allah. Yang sudah punya anak bagaimana, Pak? Mudah-mudahan kembar anaknya nanti. Bapak sekalian, ini makan. Begitu pun ketika 3 hari itu saya lihat ini mau tidur aja repot betul. Ada yang ambil wudhu, ada yang sholat dulu, ada yang baca Quran segala macam. Saya bilang sholatnya lah gak banyak, sholat ini jangan. Yang saya tahu sholat 5 waktu, ini sholatnya banyak-banyak. Saya tanya Pak Ustaz, ini mau tidur aja repot banget Pak Ustaz. Dia bilang, Pak, itu kerbau tidur, kambing tidur. Kerbau tidur gak pakai sholat, kerbau tidur gak pakai wudhu. Nah, tidur ini agar punya nilai ibadah di sisi Allah, tidurnya kita pakai wudhu, Pak. Apalagi di masjid ini, Pak. Ini rumah Allah, harus jaga adab. Saya bilang hebat ini orangnya, nggak mungkin teroris ini kalau kayak begini. Akhirnya saya pakai wudhu. Diajarkan cara tidur. Kita pakai alas, ini masjid Pak, jaga kehormatan masjid. Kemudian diajarkan juga mandi ayat, usah-usah. Kalau telentang begini katanya, kalau mirip begini nabinya. Waduh, itu tidur saja pikirkan agama. Kita kadang-kadang sholat mikirkan kebun sawit. Ini tidur mikirkan Rasulullah, mikirkan agama. Saya bilang ini kurang benar ini. Nah, tidur. Karena tidur cara Nabi belum pernah saya buat, tak bisa tidur, Pak. Bagaimana tidur begini? Saya bilang, gimana caranya? Biasanya kan kita tidur pakai jurus Tai Chi Master, jurus bebas. Ini enggak, miring begini, gitu. Nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur, kelelahan nggak bisa tidur, akhirnya ketiduran. Baru tidur sebentar, kurang lebih jam 3 pagi, kedengaran suara orang nangis. Karena masjid dimatikan lampunya, saya pikir kok ada setan di masjid ini. Saya lihat ternyata bukan ada setan, ternyata ada jamaah yang baru saya kenal tadi sudah bangun sholat tahajud di sudut masjid. Sholat tahajud sambil nangis-nangis. Saya bilang, ya Allah, ini orang gak dikasih seperti Allah kasih ke saya. Jabatan gak dikasih, harta benda gak dikasih, rumah besar gak dikasih, tapi taatnya luar biasa. Saya bilang, Helmi Hasan, kamu keterlaluan. Allah kasih semuanya sama kamu, tapi kok taat kamu kayak begini. Udah, saya akhirnya bangun, saya ambil wudhu, saya mandi, sholat tahajud sambil menangis sendiri, keterlaluan. Setelah selesai sholat tahajud menjelang subuh, kemudian diminta oleh pemimpin rombongannya untuk saya ceramah subuh. Saya bilang saya nggak bisa ceramah, Pak. Saya kalau demonstrasi pidato insya Allah, tapi ceramah nggak apa-apa. Kita ini semua nggak bisa ceramah, yang bisa Allah. Bapak minta sama Allah saja. Subhanallah, ketika itu karena memang dorongannya udah kita ambil Al-Quran, saya bacakan beberapa ayat, nggak bisa ngomong, kita menangis. Dan setelah itu sore kita ada perjalanan silaturahim dari rumah ke rumah, ketok-ketok pintu orang, habis sudah harga diri ketika itu, malu.
Tapi subhanallah setelah 3 hari itu Bapak sekalian semuanya berubah. Istri saya datang menjemput, kemudian saya datang ke rumah, saya bukakan pintunya lagi, hanya pacaran saja dia bukakan pintu istri. Tapi setelah 3 hari itu, saya bilang, lihat sini kuncinya, saya bawa, saya masuk, saya bawa mobilnya, dan kemudian saya katakan, saya minta maaf selama ini saya memperlakukan kamu tidak sebagaimana mestinya. Tapi insya Allah mulai hari ini kita akan bangun rumah tangga kita dengan cara Nabi, insya Allah. Akhirnya di rumah Bapak Ibu sekalian kita hidupkan taklim rumah. Di rumah juga kita hidupkan makan berjamaah. Sehingga alhamdulillah anak-anak yang dulunya mandinya mungkin dengan pembantu jarang saya lihat, sekarang kami mandi sama-sama. Dan kalau kita mandi dengan anak Bapak Ibu sekalian, kalau anak masih kecil, itu luar biasa. Jika kita mandi, anak kena curahan air kita, terasa betul. Kadang-kadang anak kami misalkan mau makan bakso saja pamit. Tetangga di Jakarta bingung, dia bilang, Pak, ini anak bapak kok bisa begini ya, makan bakso aja pamit. Saya bilang ini lah, ketika hidup agama di rumah, taklim hidup di rumah, ya musyawarah hidup di rumah, maka anak Allah perbaiki, istri Allah perbaiki. Kalau kita ingin memperbaiki istri dan istri soleha nggak akan bisa. Kita ingin memperbaiki anak menjadi anak yang soleha nggak akan bisa. Tapi kalau kemudian kita bawa agama ke rumah kita, Allah yang akan menjadikan istri kita menjadi istri yang soleha. Allah yang akan menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh-soleh. Alhamdulillah anak saya yang pertama sekarang mondok di pesantren Solebaniyah di Bogor. Yang kedua semangat betul juga pesantren Solebaniyah di Bogor. Di tempat yang lain di Sadeng. Ini yang perempuan kemarin anak saya itu, karena memang sekarang zamannya COVID begitu, orang daring sekolahnya sehingga anak-anak banyak di rumah, sedangkan kita jarang di rumah. Akhirnya sudahlah karena sekolahnya juga daring, dia mondok di Garut. Saya punya kenalan ada hakim agama, istrinya seorang hafizah, master hadis. Begitu juga ya kenal saya Ustaz ini juga hafal hadis, hafal Quran, hafal hadis. Saya titip di sana. Mohon doanya, mudah-mudahan jadi hafizah nanti pulang. Dan alhamdulillah saya asbab agama. Keluarga juga bingung, kok mudah betul nyuruh anak pondok itu gimana caranya? Saya bilang Allah aja, minta sama Allah. Kita nggak bisa paksa anak, kita minta sama Allah saja. Dan Allah ketika Allah janjikan intan seluruh yang syukur sampai menolong agama Allah akan tolong dia. Kalau hari ini kita susah di kerjaan kita, susah dengan anak kita, susah dengan tetangga kita, coba ambil cara yang berbeda. Apa itu? Intan seluruh yang syukur, tolong agama Allah, tolong agama Allah. Orang tanya ke saya, Pak Wali, kenapa Bapak jarang di kota Bengkulu? Banyak keluar Bengkulu. Saya bilang saya keluar Bengkulu ini karena saya sadar saya nggak mampu memenuhi janji politik saya. Di periode pertama saya menjadi infrastruktur jalan, air bersih, listrik untuk semua, pendidikan, kesehatan yang terjangkau berkualitas, bantuan modal 1 miliar 1 kelurahan. Dulu kami nggak punya rumah sakit. Padahal kota Bengkulu tanah kelahiran ibu negara pertama kali yang menjadi Sangsa Negara Putih. Anaknya sudah jadi presiden, cucunya ketua DPR, kampungnya nggak punya rumah sakit. Ketika itu jalan hancur, honorer hanya 500.000, dan begitu banyak masalah yang lain. Namanya kita lagi nyalon, semuanya bisa, namanya berjanji. Tapi sudah jadi, mulai kita sadar kita ini nggak bisa. Karena nggak bisa, sedangkan janji sudah terucap. Ketika saya dengar ceramah intan seluruh yang syukur tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Maka kemudian mulai kita buat program berkeliling dari satu kota, satu kabupaten, provinsi lain. Dan subhanallah ketika itu Allah tunjukkan. Kami dalam waktu 1 tahun Allah dirikan 1 rumah sakit. Bangunannya tidak semewah di Jakarta, teknologinya tidak sehebat rumah sakit Jakarta, tapi pelayanannya saya ingin katakan terbaik di dunia. Contohnya apa pelayanannya? Di rumah sakit Kota Bengkulu kita buat salon gratis. Setiap orang yang datang berobat di rumah sakit tidak boleh pulang, terutama orang yang miskin, sebelum direbat gratis, pesel gratis, pedikur gratis. Satu hari saya kunjungan ke rumah sakit, ada ibu-ibu, itu tangan masih diinfus, rambut penuh sampo, wajah sudah penuh dengan putih-putih, mata kiri, mata kanan dikasih timun, belahan timun. Ada yang sibuk membasuh kuku kakinya, ada yang sibuk sedang membersihkan tangannya. Saya tanya, gimana rasanya? Dibilang, Pak, saya senang betul, Pak.
Anak kandung saya saja Pak belum pernah membersihkan rambut saya, wajah saya, kuku tangan, apalagi kuku kaki. Tapi di rumah sakit ini saya dibersihkan kuku kaki saya Pak, terima kasih. Ibu bahagia, saya bahagia. Inilah tujuan pemerintah, bahagia. Bapak ibu sekalian, berapa modalnya? Nggak banyak, nggak perlu pakai APBD. Sampo seling itu, yang satu saset bisa untuk 3 kepala. Masker bengkuang itu bisa satu saset bisa untuk 4 muka. Ini kan bukan soal samponya, tapi rasanya. Ada orang pakai seragam dokter, pakai teteskop, nyapu rambut. Biasanya orang miskin kalau datang berobat ke rumah sakit, sakitnya nambah. Nambah apa? Nambah sakit hati. Saya bilang di rumah sakit kita tidak boleh dia pulang harus bahagia. Soal sembuh tidak sembuh itu urusan Allah. Tapi soal dia setelah datang dari rumah sakit dia bahagia atau kecewa, itu urusan kita. Bapak sekalian bayangkan, ada orang yang tadi miskin, dia berobat. Datang mungkin bawa pulangnya jadi wangi, kuku kakinya digosok-gosok, itu sudah seumur hidup dia pernah mendapat pelayanan, tapi di rumah sakit dia muat. Saya katakan sama direkturnya, Bu Direktur ngomong sama saya, dia bilang, Pak, berarti kita harus seperti malaikat, sedang lebih dari itu. Bu dokter, kalau ibu lakukan itu, coba rasakan, ketika ibu kerembat rambut seorang ibu yang tidak mau, Allah akan bersihkan hati ibu nanti, coba. Hati ibu itu akan terasa lapang, nggak sumpek hidup ini. Coba bersihkan kuku kakinya pasien, dokter suruh, itulah air rasanya. Johirnya kita membersihkan kuku kakinya pasien, tapi sesungguhnya kita lagi minta tolong kepada Allah, ya Allah basuh dosa saya ya Allah. Ya Allah basuh pikiran hati saya ya Allah. Kalau hati kita sudah dibasuh, itu ibadah jadi nikmat. Kalau sudah hati pikiran kita dibasuh sama Allah, itu ibadah jadi nikmat. Satu hari kami datang ke Jambi, kunjungan seperti di sini. Kunjungan di Jambi, acara presiden, kemudian saya sempatkan berkunjung ke rumah dinas gubernur. Ketika itu HBA gubernurnya, sekarang anggota DPR RI dari partai Golkar, dulu Demokrat. Datang ke sana, ajudan Golkar, kata Pak Gubernur, mohon maaf Pak, kata ajudannya Bapak lagi sibuk, nggak bisa ketemu. Saya bilang tolong sebentar saja, saya mau salaman lah 10 menit. Oke Pak, 10 menit bisa Pak. Akhirnya ketemu 10 menit, saya sampaikan Pak Gubernur, saya Helmi Hasan dari Bengkulu, saya ingin menyampaikan pesan ulama dunia, Pak Gubernur harusnya jadi gubernur lebih dulu masuk surga daripada nggak jadi gubernur. Dia tanya, kok bisa begitu Pak, gimana ceritanya? Kalau Pak Gubernur perintahkan Pak Sekda, saya mau sholat subuh di Masjid Agung, saya mau 10.000 orang nemenin saya sholat. Satu langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, satu dosa diampuni Allah, satu derajat diberikan, satu kebaikan Allah berikan. Kalau satu orang itu 1.000 langkah kali 10.000, berapa banyak dosa Pak Gubernur dihapuskan Allah? Di dalam hadis, satu hadis, siapa yang mengajak kepada satu amal kebaikan, maka Allah akan berikan pahala kebaikan sebagaimana yang mengamalkannya, tanpa mengurangi orang yang mengamalkan amalannya. Maka kemudian bicaranya tadinya 10 menit, akhirnya sampai 1 jam, sampai 1-2 jam. Ajudan sudah bolak-balik 3 kali, Pak kita ada sebentar Pak ya. Akhirnya saya bilang, Pak Gubernur, kita sama-sama sibuk, Bapak sibuk, kita jadi 10 menit, ini sudah lebih dari 1 jam, saya tunggu Bapak ke Bengkulu nanti. Akhirnya alhamdulillah satu rombongan 30 orang termasuk ketua MUI-nya datang ke kota Bengkulu. Kita minta jangan di hotel, kalau di hotel ini agak suasananya kurang keagamaan, maka saya minta di masjid. Kita buat di masjid Takwa itu tadinya gudang, kita bersihkan, taruh karpet bagus, taruh AC, WC-nya kita juga siapkan, tempat mandinya juga kita siapkan, dan kemudian juga tempat nyuci juga kita siapkan. Dan kemudian mereka datang ke sana selama 3 hari, alhamdulillah buat program. Dan setelah 3 hari saya tanya kepada ketua MUI yang di bawah, saya bilang, Pak Ustadz gimana hasil 3 hari di sini? Dia bilang, Pak terima kasih, saya ini Pak kalau di Jambi diundang orang, kalau saya datang ceramah dikasih amplop, dan kalau saya pulang orang cium tangan saya. Tapi di kota Bengkulu saya datang ke sini, saya ajak orang tetangga masjid sholat, saya ketok-ketok pintu, saya dibantingin pintu Pak. Saya bilang, saya mohon maaf Pak, tapi enggak Pak, saya justru karena dengan bantingan pintu itu tersadar saya. Ternyata selama ini
Saya mengamalkan agama, saya pikir sudah benar. Ternyata ketika saya 3 hari di sana, Masya Allah, ketika dibantingi pintu itu, saya terbayang bagaimana Rasulullah membawa agama. Rasulullah kalau kaki ini dicek warna merah, maka tidak ada jalan-jalan yang tidak berwarna merah, karena seluruh pintu sudah diketok-ketok sama Rasulullah. Bahkan kemudian Rasulullah biasa mendapatkan cacian, makian, lemparan debu, kotoran. Langsung ketika dibanting pintu terbayang bagaimana Rasulullah membawa agama. Asbab itu, setelah itu katanya, saya ketika sholat tahajud, Pak Allah, mubah itu lama betul, saking nikmat. Saking nikmatnya sholat tahajud saya bisa nangis. Saking nikmatnya sujud saya nggak mau bangun dari sujud. Kok nikmat? Wajar kalau kaki Rasulullah bengkak-bengkak ketika sholat tahajud. Paham saya di situ. Ketika saya baca Quran, nikmat betul baca Quran itu. Saya dijamin, Pak, sholat tahajud tapi nggak merasakan kenikmatan. Saya baca Quran tapi tidak bisa merasakan kenikmatan. Tapi setelah 3 hari di sini, dibantingi pintu dengan tetangga masjid, baru saya merasa nikmatnya beragama. Itu cerita dari Jambi. Saya juga kunjungan ke Sumatera Utara, ketemu dengan Gubernur Bang Edi, ketemu dengan Wakil Gubernurnya Bang Ije. Ketemu juga di Tanjung Balai dengan Wali Kota Tanjung Balai. Dulu Tanjung Balai namanya Kota Kerang, tapi sekarang namanya Kota Peduli Yatim. Karena ketika itu kita punya di Kota Bengkulu, diresmikan oleh Gubernur sekarang ini, Wali Kota. Di Kota Bengkulu 100% target kita seluruh anak-anak yatim apapun agama sukunya diangkat oleh pejabat sekota Bengkulu. Wali Kota Bengkulu ketika itu dibagi 10 anak. Wakil wali kota 8, sekda 6, kepala dinas 4 ya maksudnya, sampai eselon 4 kita satu. Sehingga seluruh anak yatim didata dan boleh pilih siapa saja yang diangkat. Salah satu anak angkat saya itu namanya Gloria, disabilitas Katolik. Dulu bapaknya pendeta. Karena di TV dipiralkan, istrinya WhatsApp saya, dia bilang, Pak Wali, boleh nggak Bapak angkat juga anak saya ini, namanya Gloria? Saya bilang, boleh, nggak apa-apa. Karena kewajiban saya sebagai wali kota. Dan itu non APBD, TPP, ASN kita naikkan dulu, sehingga dari kenaikan itu kita sepakat untuk nanti diberikan sebagian, nggak banyak 100.000 saja. Bukan soal angkanya, soal setiap bulan harus ada pertemuan. Jadi setiap bulan kita ada pertemuan, Pak. Jadi saya misalkan istri dengan anak-anak yatim dan ibu-ibunya, janda-janda yang ditinggal suaminya itu setiap bulan diundang ke rumah makan sama-sama. Nanti para istri-istri itu cerita kepada istri saya. Salah satunya misalnya seorang janda curhat kepada istri saya, bilang, Bu, saya kan jualan cabai giling di pasar minggu. Saya biasanya menggiling kepada orang yang punya penggilingan, jadi harus bayar. Bisa nggak minta tolong Pak Wali mesin giling itu? Istri saya cerita, biasanya sudah ada pertemuan mereka, istri saya cerita, Pak, masalah ibu ini, masalah anaknya ini, masalahnya ini. Itu biasanya kita list, langsung kita cari solusi. Maka kemudian gak lama kita hantarkan juga mesin giling untuk cabenya. Ada anak misalkan juga yang sekolah SMP, kemudian mau SMA, tunggakannya 35 juta. Dia nggak bisa bayar sehingga ijazahnya nggak dikasih. Saya tanya sekolahnya di mana, sekolahnya di sekolah A, saya telepon yang punya sekolah, saya jadi bicara, akhirnya bisa gratis. Dapat sekalian suasana seperti ini ketika terbangun, Masya Allah. Dan ribuan anak-anak yatim, ribuan janda, kemudian sekarang dan para pejabat kita juga merasa bahagia. Istri-istri kita ya juga merasa senang, tidak komplain lagi dengan suami, karena dia lihat ini janda tidak lagi balik suaminya. Jadi kalau suami kita lagi dinas itu maklum nih, nggak apa-apa masih balik. Anak-anak kita yang tadi menuntut, ketika dia ketemu dengan anak yang ditinggal orang tuanya, sekarang dia bersyukur. Bapak dan sekalian, ini salah satu manfaat ketika kita bergerak memakmurkan masjid. Dan alhamdulillah anak-anak muda yang di terminal, yang di pantai panjang, yang di mall, anak-anak kecil yang main PlayStation dulu tidak mau ke masjid, sekarang alhamdulillah semuanya rajin ke masjid. Kita berdayakan anak-anak preman yang dulu tidak mau ke masjid karena dianggap masjidnya sangar, tak ramah, tak ada senyum. Kita sekarang pasang di masjid wajib senyum. Disediakan makanan gratis, minuman gratis, kopi gratis, tempat istirahat kita sediakan, tempat cuci baju kita sediakan.
Dan kemudian anak-anak tadi kita minta untuk tampil ke depan, ada yang membacakan taklim satu hadis. Memang tadi katakan, Pak saya nggak tahu bahasa Arab, tak usah baca Indonesianya. Yang penting kamu tampil ke depan. Ketika mereka diberdayakan kepada syariat, subhanallah, takut kiri kanan naga, kiri singa, tapi ketika taklim nangis-nangis. Dan subhanallah setelah itu kita buat program pesantren kilat 3 hari. Dan alhamdulillah sekarang Masjid Agama Taqwa buka 24 jam. Jadi siapa saja yang datang insya Allah kita layani. Jam 3 pagi pun kita layani. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala bantu kita dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah. Dan alhamdulillah Kota Bengkulu yang dulu setiap hari gempa sekarang sudah mulai berkurang, bahkan jarang sekali kita rasakan. Dan program-program pemerintah yang dulu tidak punya rumah sakit, yang dulu hancur jalannya, sekarang Allah perbaiki. Bapak sekalian, ternyata betul semua masalahnya selesai dengan agama. Inilah yang akan kita kerjasamakan dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Mudah-mudahan kerjasamanya akan baik. Dan terakhir, sebagai penutup, saya datang ke sini menyampaikan salam hukumnya sunnah. Tapi Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, para pejabat semuanya ini wajib menjawab salam saya. Jangan sekarang Pak, datang ke Kota Bengkulu nanti. Insya Allah bersedia, insya Allah. Dan nanti kewajiban kami di Kota Bengkulu, tamu wajib dilayani 3 hari. Makannya, tidurnya, semuanya, pakaiannya dicucikan semuanya. Kita lagi belajar bagaimana kemudian saling memuliakan. Salah satu utama